Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa istiqamah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid dalam keadaan yang sehat wal afiyah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul iman jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembahasan di surat yang ke-8 dari surat Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal, setelah kita membahas surat Al-A'raf di sebelumnya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, surat Al-Anfal ini adalah madaniyah, yaitu surat yang kategorinya madani dan hanya sebagian kecil saja dari ayat-ayatnya yang tergolong makkiyah, yaitu diturunkan di Makkah. Dan surat ini berkaitan dengan tata cara ghanimah dibagikan. Karena nama lain dari Anfal artinya sama dengan al-ghanimah, al-ghanaim. Al-Anfal sama dengan al-ghanaim. Terkait nama dalam mushaf, rata-rata ditulisnya memang dengan nama Al-Anfal. Walaupun ada dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya nama lain dari surat ini adalah surat Al-Badr. Al-Badr nama tempat terjadinya peperangan antara kaum musyrik kafir Quraisy dengan kaum muslimin pada saat itu. Dan memang salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, surat Al-Anfal ini adalah berkaitan erat dengan peristiwa perang Badar, di mana setelah umat Islam memenangkan perang Badar ini, ada di sana harta peninggalan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, yang mana harta ini dalam aturan peperangan memang diberikan atau didapatkan, diambil oleh pihak yang menang. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan mereka, para sahabat yang bertanya tentang Al-Anfal ini. Jawabannya ada di surat ini, dan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi secara adil pembagian dari harta al-ghanaim, atau yang disebut dengan
Al-Anfal, harta rampasan perang. Mari kita baca terlebih dahulu satu ayat dari surat Al-Anfal dengan harapan mendapatkan satu hurufnya satu kebaikan dan satu kebaikannya dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, anil anfal, tentang pembagian harta rampasan perang. Qul, katakan, qulil anfalu, katakan bahwasannya harta rampasan perang itu lillahi war rasul, itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa aslihu, dan jagalah, perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullah, wa ati'u, dan taatlah kalian semua Allah, kepada Allah, wa rasulah, dan kepada Rasulnya, in kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman jemaah sekalian, sebagaimana asbabun nuzul tadi, bahwasannya perang pertama kali yang terjadi di kalangan umat Islam ini adalah perang Badar. Perang Badar ini awalnya memang tidak direncanakan. Bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya diusir dari tanah kelahirannya hanya karena beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, mempertahankan la ilaha illallah di dalam dada mereka masing-masing. Konsekuensi dari pengusiran itu adalah harta tidak dibawa, rumah pun ditinggalkan, bahkan bisa membawa sebagian kecil dari harta itu sudah sangat bersyukur. Kita tahu kalangan yang berhijrah itu disebut dengan al-muhajirin, dan orang-orang yang menyambutnya di antara golongan orang beriman itu disebut dengan ansor. Suatu saat Abu Sufyan memimpin perdagangan kafilah dagang kaumnya, di mana disinyalir
di antara modal yang digunakan adalah harta yang dirampas oleh mereka dari umat Islam yang telah diusir keluar dari Makkah. Maka kita bersyukur di Indonesia ini kita beribadah, tidaklah ada tekanan, tidak ada larangan, kapanpun kita mau sholat, kapanpun kita mau ke masjid, kita bisa. Tetapi di zaman itu 13 tahun Rasul bertahan di Makkah, 3 tahun di awal berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu pun ditindas, ditekan, dianiaya, dan Nabi pun mendapatkan kabar untuk boleh berhijrah ke Madinah, ke Yathrib pada saat itu, dan juga bahkan sebelumnya sudah ada hijrah menuju Habasyah. Ikhwatal iman jamaah sekalian, untuk memperjelas ketika kita membaca yas'alunaka 'anil anfal ini memang perlu dikaitkan dengan kontekstualnya, di mana beredar liar dari opini yang ingin diciptakan oleh para orang orientalis, Islam itu disebarkan dengan pedang, yaitu tidak dengan kedamaian, disebarkan dengan peperangan dan lain sebagainya. Sehingga propaganda itu membuat Islam itu dibenci, Islam itu ditakuti, dan timbullah Islamfobia. Jangan sampai kita sebagai muslim justru takut dengan Islam kita sendiri tanpa kita mempelajari sejarah sirah nabawi, apalagi Al-Quran ini syarat dengan keterkaitannya dengan sirah. Ketika kita membaca surat Al-Anfal, di awal pembukaan ayatnya sudah yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad 'anil anfal, tentang bagaimana pembagian dari harta rampasan perang itu. Jangan hanya kita fokus pada rampasan perang. Sebelum Islam datang sudah menjadi aturan baku. Ketika adanya peperangan, bagi yang memenangkan peperangan itu, maka dia berhak mendapatkan harta, bahkan budak-budak. Misalkan perang antara kaum ini dan kaum A dengan kaum B. Ketika kaum B ini kalah, maka harta menjadi hartanya kaum A. Dan di antara yang hidup, di antara mereka baik itu anak-anak kecil atau yang wanita, perempuan-perempuan itu akan menjadi budak yang akan nantinya diperjualbelikan. Islam datang memberikan aturan-aturan yang jelas, bahkan dalam hal perbudakan Islam datang untuk membebaskan perbudakan, sehingga tidak sedikit syariat Islam itu yang mana menganjurkan bahkan mensyaratkan untuk menebus kesalahan kita dalam bersyariat ini dengan membebaskan budak. Salah satunya kalau ada seorang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan, maka wajib memerdekakan budak. Ikhwatal iman jemaah sekalian, perang Badar jawaban dari permasalahan ini dan kaitannya sangat erat dengan surat Al-Anfal ini. Sehingga nama lainnya tadi surat Al-Badar, yang mana terdiri dari 75 ayat, ada juga yang mengatakan 76 ayat. Perbedaan antara para ahli mushaf. Badar itu saksi bahwasannya Islam ini bukan disebarkan dengan pedang. Bahwasannya umat Islam ini memang ada syariat jihad, namun syariat jihadnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencederai pri kemanusiaan yang ada. Kita dilarang untuk membunuh anak kecil, membunuh wanita, tidak boleh membunuh sipil, tidak boleh merusak tanaman, tempat ibadah dan lain sebagainya. Aturannya jelas dan itu sudah dipraktekkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga telah dipraktekkan dan dicontoh oleh para pemimpin-pemimpin Islam. Di antaranya adalah pembebasan Konstantinopel. Kita tahu bagaimana sejarahnya begitu indah dan luar biasa. Berbanding terbalik dengan yang lain. Badar itu diawali dari
adanya Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagangnya, dan di antara modal dari perdagangan menuju Syam itu adalah diambil dari harta-harta umat Islam yang dulunya dirampas oleh mereka. Maka ada laporan kepada Nabi agar kita ya Rasulullah menyergap, mengambil harta kita, dan itu tidak sebanding dengan harta yang diambil di Mekah. Itu hanya sebagian saja. Namun di perjalanan, karena pada saat itu memang niatnya tidak perang, hanya menyergap kafilah dagangnya Abu Sufyan, dan ternyata mata-mata dari Abu Sufyan ini waktu itu sebelum Islam mengetahui adanya rencana penyergapan dari umat Islam. Mereka pun mengirim bantuan, mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada kafir Quraisy agar membela dan menyelamatkan kafilah ini dari sergapan umat Islam. Saat itu 314 kurang lebih dari pasukan umat Islam dengan apa? Dengan peralatan seadanya. Karena tujuannya memang untuk tidak perang. Tujuannya untuk mengambil hak mereka yang telah dizalimi ketika di Makkah. Tetapi dengan kecerdikannya, Abu Sufyan berhasil lolos dari sergapan umat Islam. Namun pasukan Quraisy sudah dikumpulkan, bahkan mereka sudah berangkat dengan penuh kesombongan dan kelengkapan senjata perang mereka. Bahkan di perjalanan sudah dikasih tahu kalau kafilah dagang Abu Sufyan ini sudah selamat karena dia lewat ke arah pesisir pantai, tidak lewat di pada tempat yang akan disergap oleh umat Islam. Tetapi pemimpin dari kafir Quraisy pada saat itu mengatakan, kita tidak akan kembali, kita lanjutkan perjalanan pasukan yang jumlahnya lengkap 1000 lebih ini, dengan peralatan yang lengkap ini, dan kita akan nginap di Badar nantinya 3 hari 2 malam. Kita di situ perintahkan para penari-penari kita makan di situ, minum khamr di situ, sehingga dunia menjadi tahu, agar mereka tahu bahwasannya Mekah dan Quraisy ini dan pasukannya ini tidak boleh diremehkan. Jangan macam-macam. Begitulah Pak. Disitulah ikhwatal iman jamaah sekalian, Nabi mendapatkan izin untuk berperang dengan pasukan yang sudah datang dan sudah siap. Jadi orang Islam itu tidak boleh mencari-cari musuh, tetapi kalau sudah musuh di depan mata tidak boleh lari. Ya. Bahkan dosa besar hukumnya at-tawalli yaumaz zihaf. Jadi sudah berhadapan dengan musuh, sudah dalam peperangan, lihat mungkin musuhnya lebih banyak atau lebih kekar badannya, terus balik gitu. Lah, nutut nih kalau kayak gini misalkan, langsung balik keluar dari situ, itu dosa besar. Ikhwatal iman, dengan skenario dari Allah Subhanahu wa taala, bertemulah mereka di Badar dan terjadilah peperangan Badar. Maka peperangan itu sehakikatnya adalah yang menginginkan orang-orang kafir Quraisy, karena sesungguhnya orang Islam sebenarnya tidak mau berperang pada saat itu. Tapi karena memang desakan dan kesombongan mereka, orang-orang kafir Quraisy, maka Allah juga memberikan izin kepada Nabi kita Muhammad SAW dan memberikan pertolongan, sehingga singkat kata singkat ceritanya umat Islam menang. Padahal dalam aturan atau dalam analisa seseorang yang ahli perang pun 300 melawan 1000 dengan peralatan lengkap, 300 dengan peralatan seadanya itu mustahil untuk menang. Setelah memenangkan itu, banyak harta rampasan perang itu yang ditinggalkan. Maka para sahabat, disinilah timbul permasalahan ini untuk diapakan gitu. Karena kalau kita perhatikan, sebelum Nabi Muhammad SAW, namanya harta rampasan perang itu diharamkan untuk umat Islam. Sehingga ada dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku oleh Allah diberikan, kata Nabi, 5 keistimewaan yang mana 5 ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ketika Nabi ini akan berperang melawan kaum, maka Allah mengirimkan rasa takut kepada kaum itu bahkan dalam perjalanan sebulan sebelum peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan semua yang ada di muka bumi ini tempat sujud. Jadi tidak hanya di masjid saja, misalkan kita perjalanan di tengah padang pasir mau sholat boleh sah, di pinggir sungai mau sholat silahkan sah, atau mau camping di atas gunung sholat di sana itu sah dan itu suci. Kemudian yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaim wa la tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang itu di mana hal tersebut tidak halal atau diharamkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan yang keempat, wa'utitu syafa'ah. Nabi itu diberikan oleh Allah syafaat untuk memberikan syafaat kepada para umatnya, orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang terakhir, yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Nabi-nabi sebelumnya itu diutus hanya untuk kaumnya. Nabi Isa diutus untuk kaumnya. Nabi Musa diutus untuk kaumnya. Wa bi'itsu ilan nasi kafah, tetapi aku diutus kepada seluruh manusia sealam semesta ini. Maka Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman jamaah sekalian, sumber perpecahan, sumber permasalahan memang harta benda. Maka di sini ulil anfalu lillahi war rasul. Ini adalah solusi pertama yang diberikan, katakan wahai Muhammad bahwasannya al-anfal, al-ghanaim, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam urusan harta rampasan perang itu ada detail-detailnya. Contoh, ada istilah al-ghanimah, ada istilah al-fa', ada istilah salab. Jadi kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang didapatkan melalui peperangan. Ada peperangan yang terjadi. Tapi kalau al-fa' itu harta rampasan perang yang didapatkan dari peperangan namun belum sempat perang sudah nyerah duluan musuhnya. Itu al-fa'. Kalau salab itu ketika ada duel, misalkan muslim sebelum perang itu ada duel, jelas dia yang membunuh atau dialah yang memenangkan duel itu, maka yang dibawa oleh orang yang terbunuh itu menjadi haknya yang membunuhnya. Itu namanya salab itu. Makanya Sayyidina Khalid bin Walid itu kenapa Pak diantaranya kok kaya luar biasa? Ya ketika dia ini pertarungan duel sebelum peperangan, musuhnya itu dahsyat-dahsyat gitu. Contoh ketika di Romawi, dia melawan panglimanya Romawi itu, helmnya atau mahkotanya yang dipakai itu banyak mutiaranya Pak. Itu kalau di jumlah itu berapa? Sampai waktu itu dilaporkan ke Sayyidina Abu Bakar, ini bagaimana? Ya itu miliknya Khalid bin Walid, katanya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena dia yang memenangkan duel pertarungan itu, dan itu sudah umum. Bahkan Sayyidina Ali, jadi pedang yang digunakan oleh pendekar-pendekar itu kan macam-macam, Pak. Jadi kalau pendekar ini pedangnya harganya luar biasa mahal. Ya, ada pendekar yang mungkin pedangnya itu KW berapa begitu ya. Maka ketika memenangkan itu, baju perangnya juga mahal dan lain sebagainya, itu haknya yang memenangkan pertandingan itu. Qulil anfalu lillahi war rasul, jawaban menjadi solusi bahwasannya kalau sudah diberikan statement pertama bahwasannya al-anfal itu milik Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ada yang mengambil sebelum dibagikan haknya oleh Rasulullah.
Tidak boleh ada yang istilahnya itu ngutil atau ngentit atau ngambil diam-diam di belakang Rasul. Karena ini adalah hasil jamaah. Kalau sudah seperti itu hasil jamaah. Kan tidak semuanya turun di peperangan. Dalam artian ada juga yang bagian menjaga Rasul. Bahkan ada juga yang bagian logistik dan seterusnya. Ada juga yang membawa kuda, ada juga yang jalan, ada yang bawa unta dan seterusnya. Itu semuanya nanti Allah dan Rasulnya yang tentukan. Maka solusi pertama ini dalam hal pertikaian dalam urusan harta benda itu adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam urusan warisan, Pak. Karena orang itu ketika berbeda pendapat itu adalah awal dari perselisihan. Namun lebih kencang lagi perselisihannya kalau sudah beda pendapat plus beda pendapatan, lebih berat lagi. Ya. Ada tawuran, ada dengki, ada saling caci maki, ya gitu. Beda pendapat plus beda pendapatan. Fattakullah wa aslihu dzata bainikum. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah adanya yang berselisih di antara kalian, karena memang innamal mu'minuna ikhwah, karena setiap dari orang yang beriman itu bersaudara. Dan mendamaikan antara satu dan yang lain itu keutamaannya dalam Islam sangat luar biasa. Bahkan tidak dianggap berbohong ketika kita bertujuan untuk apa? Mendamaikan saudara kita yang sedang berselisih. Misalkan orang tua mendamaikan anak-anaknya, ya, antara bungsu dan sulung bertikai. Lalu dia bicara kepada yang sulung, "Nak, ini ada oleh-oleh dari adikmu. Mau ke sini, kamu gak ada waktu itu." Nah, akhirnya diberikan. Padahal tidak. Akhirnya sebaliknya juga, misalkan orang tuanya bilang ke si bungsu, "Ini loh oleh-oleh dari cacakmu, dititipkan ke saya." Padahal tidak. Gitu ya. Itu tidak termasuk bohong. Karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khaira." Bukanlah dikatakan pembohong di antara mereka yang mendamaikan antara yang berselisih itu, ya, maka timbul kebaikan di antara keduanya. Au yaqulu khairan. Muttafaqun alaih. Baik, ikhwatul iman. Wa atiullaha wa rasulah. Maka taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jikalau kalian ini adalah orang-orang yang beriman. Maka dari satu ayat ini kita ambil sebuah nasihat penting ketika kita ada perselisihan, ketika ada permasalahan, khususnya permasalahan yang ditimbulkan dari harta benda karena itu adalah sumber masalah, mari kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Biasanya kalau zaman sekarang sumber masalah itu ada pada warisan. Maka kita sudah bahas surat An-Nisa itu ada pembagian warisan itu detail. Ashabul furudnya siapa yang dapatkan seperempat, siapa yang dapatkan setengah, siapa yang mendapatkan 2/3, sepertiga dan seterusnya. Maka kalau ada perselisihan dalam urusan itu, dalam urusan harta benda itu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam urusan peperangan ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena sudah dijawab oleh Allah, qulil anfalu lillahi war rasul. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan hikmah dari satu ayat ini, dan kita menjadi orang-orang yang tidak saling bertikai, selalu mencari persamaan, tidak mencari perbedaan, dan tidak mempertajam perbedaan di antara kita. Walaupun memang orang-orang itu biasa untuk berbeda. Dalam cara berpakaian kita berbeda, warna baju pun berbeda, warna kopiah pun kita berbeda dan seterusnya. Pokoknya jangan dibuat bertikai. Jangan urusan warna kopiah aja urusan gitu. Sampean kok wis kopiahan putih, kurung haji kopiahan putih, ruwet lagi gitu ya. Sampean kok kopiahan putih, belajar kok kopiahan putih. Udah itu urusan personal masing-masing. Kalaupun ada kebiasaan masyarakat di situ, ya silakan. Kalau ingin tidak menimbulkan permasalahan, ya ikuti saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.